Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan ini saya masih diberikan kesempatan sehingga bisa membuat video ini dalam menyelesaikan tugas dari mata kuliah perencanaan sistem PAI. Salawat serta salam tak lupa pula saya kirimkan salawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan saya atas nama Gilang Ramadan dengan NIM 22381033. Nah, halo Bapak dan Ibu guru dan teman sekalian. Nah, pernahkah kita menemukan siswa di kelas tinggi yang masih kesulitan dalam membaca maupun berhitung dasar? Nah, ini adalah tantangan yang sering terjadi. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu pendekatan yang sangat efektif untuk mengatasi hal tersebut, yaitu teaching at the right level. Pengajaran sesuai tingkat kemampuan atau biasa disingkat dengan TARL. Nah, apa sih yang dimaksud TARL ini? Jadi, teaching at the right level ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kemampuan aktual siswa, bukan berdasarkan tingkat kelas atau usia mereka. Guru mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan yang serupa untuk memberikan materi dan aktivitas yang sesuai, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung sesuai kemampuannya. Nah, TARL ini dikembangkan oleh organisasi Pratham dari India dengan prinsip dasarnya yang sangat sederhana, yaitu mengajarkan siswa sesuai dengan level kemampuannya, bukan berdasarkan pada usia maupun kelasnya. Nah, contoh, bayangkan kalian sedang bermain game. Nah, setiap orang kan pasti memiliki level yang berbeda. Ada yang baru mulai di level 1 dan ada yang sudah di level 5. Nah, begitu juga dengan belajar. Nah, di kelas TRL kita bisa belajar bersama teman-teman yang memiliki level yang sama dalam membaca dan berhitung. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa membaca, maka kalian bisa juga belajar bersama teman-teman yang sudah bisa membaca juga. Nah, kalau kalian belum bisa membaca, nah kita bisa belajar bersama memulai dari awal. Nah, dalam TARL ini siswa dibagi berdasarkan kemampuan dasar mereka. Nah, biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok dasar, yaitu untuk siswa yang belum bisa membaca atau mengenal angka. Kemudian yang kedua yaitu kelompok menengah, itu untuk siswa yang sudah bisa membaca kata sederhana atau berhitung dasar. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu untuk siswa yang sudah lancar membaca dan menguasai penjumlahan maupun pengurangan. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, guru bisa mengajar lebih tepat sasaran dan siswa juga bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, bagaimana sih menerapkan TRL ini di sekolah? Nah, ada beberapa langkah yang cukup praktis. Yang pertama yaitu dengan asesmen awal. Nah, kita melakukan tes singkat untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung mereka. Nah, contoh, kita bacakan huruf, suku kata, maupun kalimat. Nah, kemudian kita minta siswa untuk menyebut angka, menjumlah, ataupun mengurangkan. Nah, kita tidak perlu alat yang rumit. Kita bisa gunakan lembar kerja sederhana atau kartu huruf juga sudah cukup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan pembagian kelompok. Nah, setelah asesmen tadi, nah kita bisa bagi siswa ke dalam 2-3 kelompok berdasarkan hasil tadi. Nah, dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka yang serupa, bukan hanya berdasarkan usia atau kelas. Nah, jika seseorang siswa tadi sudah maju, maka kita bisa pindahkan ke kelompok berikutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kegiatan belajar yang fokus dan menyenangkan. Jadi kita mengalokasikan waktu khusus, misalnya 1-2 jam per hari untuk TRL ini.
Kemudian gunakan juga metode aktif, bukan sekedar metode ceramah. Kemudian kita libatkan siswa. Nah, contoh kegiatan dalam membaca itu seperti menggunakan kartu huruf, menyusun kata, maupun membaca cerita bersama-sama. Nah, kalau untuk berhitung, kita bisa menggunakan lidi, batu, gambar, alat konkret untuk membantu siswa memahami konsep tersebut. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat TARL. Adapun manfaat TARL bagi siswa, yaitu siswa menjadi lebih termotivasi karena belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu mereka bisa mengajar ketertinggalan dengan cepat, dan rasa percaya diri siswa meningkat karena mereka merasa berhasil. Adapun manfaat TARL bagi guru yaitu proses mengajar menjadi lebih terarah dan efektif. Dan kedua itu, guru dapat fokus membantu siswa yang paling membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu hasil belajar siswa meningkat secara signifikan. Baik, mungkin itu manfaatnya. Adapun kesimpulannya yaitu TARL bukanlah kurikulum baru, melainkan strategi pengajaran yang bisa kita terapkan dalam kurikulum apapun. Intinya adalah fleksibilitas dan fokus pada kebutuhan individu siswa. Mari kita mulai mencoba pendekatan ini di kelas kita. Dengan TRL, setiap anak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.